Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga sejahtera selalu. Perkenalan, nama saya Habib Asandi. Untuk NIM saya 23 10 10 50 10 45. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul pengaruh gaya hedonis dan kontrol diri terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa Unpam. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dan yang bab kedua, landasan teori. Lalu bab ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Perkembangan sistem pembayaran digital telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas Pamulang saat ini. Mahasiswa manajemen Unpam tidak hanya menggunakan kredit card untuk kebutuhan akademik, tetapi juga untuk kebutuhan non-esensial seperti kuliner, fashion, dan hiburan. Hal ini mencerminkan pergeseran gaya hidup ke arah yang lebih praktis dan konsumtif. Data Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa transaksi kredit card mencapai 3,56 triliun per bulan dan terus meningkat, namun peningkatan penggunaan ini tidak diimbangi dengan pemahaman keuangan yang memadai. Survei OJK tahun 2023 mencatat bahwa literasi keuangan masyarakat masih di bawah 50%, sehingga mahasiswa rentan menggunakan kartu kredit tanpa perencanaan yang matang. Penggunaan kartu kredit di kalangan mahasiswa juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang hedonis dan dorongan sosial. Selain itu, rendahnya kontrol diri dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup hedonis dan kontrol diri terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Universitas Unpam guna mendorong perilaku keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Lalu, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya penggunaan kartu kredit di kalangan mahasiswa manajemen Universitas Pamulang yang didorong oleh kemudahan akses layanan keuangan digital. Lalu yang kedua, adanya kecenderungan gaya hidup hedonis mahasiswa yang mendorong perilaku konsumtif dalam penggunaan kartu kredit. Yang ketiga, rendahnya kontrol dirinya mahasiswa dalam mengelola keuangan sehingga berpotensi menyebabkan penggunaan kartu kredit secara yang berlebihan. Lalu yang keempat, belum optimalnya pemahaman mengenai pengaruh gaya hidup hedonis dan kontrol diri terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Universitas Pamulang. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, yaitu ada beberapa. Yang pertama, apakah variabel gaya hidup hedonis berpengaruh terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Unpam Pamulang semester 5? Reguler CS. Yang kedua, apakah variabel kontrol diri berpengaruh terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Universitas Pamulang semester 5 reguler CS? Dan yang ketiga, apakah variabel gaya hidup hedonis dan kontrol diri secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Universitas Pamulang semester 5 reguler CS? Selanjutnya, ada pun lanjutan tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan
menjelaskan pengaruh gaya hidup hedonis terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Universitas Pamulang semester 5 reguler CS. Dan yang kedua, untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan berpengaruh variabel kontrol diri terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Universitas Pamulang semester 5 reguler CS. Yang ketiga, untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan pengaruh gaya hidup hedonis dan kontrol diri secara bersama-sama terhadap penggunaan kartu kredit pada mahasiswa manajemen Universitas Pamulang semester 5 reguler CS. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Yaitu yang pertama, teori perilaku konsumen menurut peneliti menegaskan bahwa perilaku konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, dan situasional yang saling berinteraksi dalam membentuk keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, teori perilaku konsumen digunakan untuk menganalisis bagaimana gaya hidup hedonis dan kontrol diri mempengaruhi perilaku penggunaan kartu kredit di kalangan mahasiswa manajemen. Lalu yang kedua, gaya hidup hedonis. Menurut Kotler dan Keller di tahun 2016, gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang tercermin dalam kegiatan atau minat dan opininya. Hedonisme dalam perilaku konsumen menggambarkan pribadi yang melakukan konsumsi lebih didorong oleh kesenangan dibandingkan fungsional. Dan ketiga, kontrol diri. Menurut Gufron dan Risnawita di tahun 2015 menyatakan bahwa kontrol diri mencakup kemampuan individu dalam mengontrol perilaku dan mengontrol kognitif dan mengontrol pengembalian keputusan. Lalu yang terakhir, yang keempat, kartu kredit. Menurut Bank Indonesia, kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Adapun penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada Rohmah di tahun 2023. Hasil utamanya, gaya hidup hedonis berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif. Kontrol diri memediasi sebagian hubungan tersebut. Lalu gapnya, kesenjangan penelitiannya belum meneliti perilaku konsumsi spesifik seperti penggunaan kartu kredit. Fokus masa gak ada perilaku konsumtif umum. Lalu yang kedua ada Feralda dan Hafizi di tahun 2023. Hasil utamanya, kontrol diri menurunkan kecenderungan penggunaan berlebihan pay later, namun promosi dan kemudahan akses tetap mendorong konsumsi. Lalu gapnya, kesenjangan penelitiannya fokus pada kredit digital atau pay later, bukan kartu kredit konvensional. Tidak membahas pengaruh gaya hidup hedonis. Selanjutnya ada bab ketiga, yaitu berdasarkan jenis data dan tujuan dalam penelitian ini, maka untuk mendukung proses ini digunakan metode penelitian kuantitatif. Mode kuantitatif ini digunakan karena pada penelitian ini menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan statistik untuk menganalisis. Dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan deskriptif guna memperoleh presentasi terkait gaya hidup hedonis, kontrol diri, dan penggunaan kartu kredit. Sedangkan pendekatan verifikatif digunakan untuk menjawab dampak dari gaya hidup hedonis, kontrol diri terhadap penggunaan kredit card secara parsial maupun simultan.
Selanjutnya variabel penelitian menurut Sugiono di tahun 2019 268 tutup kurung merupakan karakteristik sifat atau nilai suatu item atau kelompok atau aktivitas yang bervariasi dan dipilih oleh penelitian untuk diteliti dan dinilai. Variabel independen dan dependen dipakai dalam penelitian ini ialah penggunaan kartu kredit, sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan perubahan serta munculnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah gaya hidup hedonis dan kontrol diri. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian populasi merupakan suatu objek atau subjek berdasarkan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Sugiono 2014. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa manajemen Umpam reguler 5CS. Selanjutnya, sampel penelitian sampel yang merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dapat disebut dengan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitian sampel untuk dapat menemukan banyaknya sampel yang digunakan. Sugiono 2015. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Yang dimaksud purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih bisa terwakili. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran angket yang merupakan daftar pertanyaan kepada responden dengan skala liter 1-5. Dan yang kedua, observasi. Dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terhadap mahasiswa manajemen umum reguler 5CS yang menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan diolah menggunakan software SPSS versi 26. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik, deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, atau yang terdiri dari uji normalitas, multikolineritas, uji heteroskopodesitas, uji regresi, serta uji hipotesis. Sekian dari hasil pemaparan dari penelitian saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.